bukan tak menggurui gitu ya, dan kami menyadari bahwa kurang elok karena laut itu dikasih garam gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Agung Margono yang saya hormati selaku Ketua DPW BPJE Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Mas Erwin nih ya, Mas Erwin juga selalu menyemangati saya ini. Dia selalu betul-betul berhikmat ke BPJE ini ya. Kalau lihat gerakannya saya juga jadi malu gitu ya. Kalau tidak fastabiqul khairat gitu ya, barangkali gitu ya. Kemudian kepada teman-teman semua yang mengikuti ini, di sini ada Pak Supardi SCMM gitu yang saya hormati, dan apa yang saya katakan ini nanti sebenarnya hal-hal yang biasa gitu ya. Dan ketika bertemu sama ikhwah sekalian yang tentu sudah malang melintang di dunia pendidikan tentang wirausaha, maka materi saya juga materi yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi bukan hal yang istimewa. Itu seperti itu, bisnis tentang apotek itu. Jadi nanti saya juga mohon maaf ini barangkali apa yang saya sampaikan ini tentu bukan tak menggurui gitu ya, dan kami menyadari bahwa kurang elok karena laut itu dikasih garam gitu kan ya. Itu seperti itu. Langsung saja kami sampaikan tentang bisnis di apotek bisnis apotek dan bisnis apotek oleh saya apoteker Isra Abdillah, sarjana farmasi. Bisnis di dalam bidang kesehatan dan pendidikan tentu kita telah paham semua bahwa bisnis inilah bisnis yang sepanjang masa ya, yang tidak akan pernah lekang ya oleh waktu ya. Bahkan semakin penduduknya semakin banyak, penduduk bumi semakin banyak, maka peluang bisnis kesehatan itu jadi peluang yang sangat besar sekali buat kita semua gitu. Tentu kita para pendengar semua juga telah paham maklum bahwa penduduk bumi ini tanpa kesehatan maka kehidupan itu jadi tidak nikmat gitu. Bahkan nikmat yang luar biasa adalah nikmat kesehatan. Maka siapa saja yang mulai menggeluti usaha ini tentu akan menjadi akan menang gitu ya, bahasa saya seperti itu gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bisnis apa saja itu kita mesti mempunyai niat gitu. Bahkan kita sekolah, kita belajar itu ternyata ujungnya akhirnya adalah niatnya mau apa, terus strateginya bagaimana, caranya bagaimana. Dan ini teman-teman semua, para pendengar semua, bahwa di masyarakat itu berkembang bahwa kalau usaha semakin besar ya. Kemarin saya mau buka apotek yang 11 di Ambo Kulon situ. Ini orang yang saya kontrak itu bilangnya begini, Mas Isra, Anda modalnya banyak sih ya, sehingga usahanya maju. Nah, ini cukup pertanyaan seperti ini bagi saya cukup menggelitik. Apakah betul orang usaha itu modal dulu? Ya, maka setelah itu saya mencoba untuk ke teman-teman sudah menyampaikan bahwa dalam berbisnis itu yang penting adalah satu, kita itu mau apa, kemudian caranya bagaimana gitu. Yang terakhir justru modal belakangan gitu. Kita lihat bahwa teman-teman
teman-teman semua, tetangga kita itu banyak orang yang sudah punya warisan gitu, warisan dari orang tua banyak gitu. Tapi ternyata warisan ini malah hilang, habis. Modalnya banyak, kalau untuk apanya tidak tahu, tidak disusun, caranya juga tidak tahu, maka modal uang itu akan habis. Padahal berbisnis itu mestinya adalah modalnya sedikit berkembang menjadi banyak, kan begitu ya. Saya dulu pada waktu memulai bisnis apotek, ya, dulu saya memulai bisnis apotek kan dari jualan keliling ke dokter bidan mantri gitu. Pakainya sepeda motor, di belakang sepeda motor itu ada berkardus-kardus pakai dus untuk tempat obat gitu. Berangkat jam 5 pagi atau setelah subuh, pulangnya jam 9, jam 10, jam 12 malam bahkan. Begitu seterusnya. Ketika kami sudah punya jaringan bisnis apotek, bidan mantri itu jaringan saya gitu. Kira-kira sudah punya waktu itu sudah punya 50 pelanggan, 50 pelanggan saya gitu ya. Itu baru saya setelah itu bercerita kepada salah satu pelanggan saya. Berceritanya gimana? Salah satu dokter saya bilang, Pak dokter, saya itu kok mau membuat apotek. Jadi niat hidup saya mau buat apotek. Kenapa saya membuat apotek? Gitu ya. Karena memang bidang inilah yang saya geluti sudah sejak lama, gitu. Ya kan? Nah, setelah itu saya bercerita, dok, saya mau membuka apotek. Gitu. Terus caranya bagaimana? Caranya adalah ada 2 cara, atau mungkin ada 3 cara. Pertama, niat mau buka apotek. Menyusun strategi itu kan berbicara tentang cara, bagaimana cara apotek itu berdiri gitu ya. Dan maka saya bilang, dok, caranya adalah pengelolaan. Satu, mengelola bagaimana ketika apotek itu sudah berdiri. Ya, tentu makanya kita harus fokus karena harus expert di sini. Ya, maka saya ceritakan kepada calon investor ini karena modal yang terakhir. Saya bilang bahwa saya bisa menjelaskan tentang obat sakit gigi secara baik. Ya, insya Allah saya bercerita, orang datang ke tempat saya bercerita tentang sakit gigi, maka saya jelaskan ini obatnya, cara minumnya begini gitu. Secara baik, itu tentang cara pengelolaan ketika apotek itu sudah berdiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, cara bagaimana biar apotek itu berdiri. Nah, pengelolaan, tapi biar apoteknya itu ada izinnya. Gitu. Maka apa yang saya peroleh, saya bilang bahwa saya perlu apoteker, saya perlu asisten apoteker, saya perlu tenaga umum. Gitu. Nah, ketika sudah bercerita tentang hal ini secara baik, alhamdulillah apotek saya itu dimulai dengan modal yang sangat kecil. Modal saya apotek waktu itu hanya 7 juta, dulu belum kenal riba, ya. Sehingga kami masih masih menggunakan minjem bank gitu ya. Minjem bank saya di BKK waktu itu pinjam 7 juta rupiah dan mendapatkan uang cash 6.300.000 itu yang ditukarkan. Dan pada waktu saya buka apotek di tahun 2002, maka alhamdulillah aset yang dihitung sebagai modal awal sudah bernilai 250 juta. Dan salah satunya saya mendapatkan permodalan dari mitra saya, salah seorang dokter yang sampai hari ini modal itu masih di sini. Ya, terus terang saya ceritakan di sini bahwa kadang ada keinginan bahwa uang atau modal yang ada di kami ini ingin kami kembalikan kepada dokter tersebut, tetapi mulut saya tidak bisa mengatakan bahwa inilah uangnya, sebab saya ingat pada waktu dulu waktu memulai bisnis ini dengan
modal yang sangat kecil, dan salah satu dokter itulah yang membantu saya. Itu bisnis secara umum barangkali saya sampaikan, bukan hanya bisnis transporting. Orang kebanyakan yang dicari adalah modal dulu. Nah, menurut saya bisnis itu harus niat dulu, terus ilmunya dulu. Nah, proposal dulu gitu. Nah, setelah proposal baru nanti modal itu adalah belakangan gitu ya. Kata teman saya tidak judi. Di dalam bisnis, kalau berbisnis dengan orang judi, itu orang yang bisa judi itu ngeri sedang. Para pendengar semua, para pemirsa semua, semoga acara ini bisa menginspirasi kalian semua, para pemirsa, sehingga para pemirsa menjadi seorang pengusaha yang sukses, bahagia untuk masa depan para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.